datang menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami naikkan pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Oh Engkau baik. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Kami sembah, Yesuslah Allah yang perkasa. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu Tuhan, Kau rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat suara lebih tinggi, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Raja kami yang kami sembah. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah, hanya Engkau Raja yang berkuasa, dan kami tinggikan pagi hari ini. Daulat atas hidupku, ku berserah
saja yang kita sembah Bapak Ibu Saudara. Dalam pujian tadi dikatakan, Engkau berdaulat Tuhan atas hidupku. Engkau berkuasa atas hidupku. Biarkan Tuhan pimpin langkah kita. Walaupun kadang-kadang jalan Tuhan tak terselami oleh setiap kita. Ada seseorang berkata, hal yang indah saat kita mengikut Tuhan adalah ketika kita masuk dalam dunia yang misterius. Kenapa? Karena Tuhan dahsyat dan seringkali apa yang Dia lakukan melampaui apa yang sanggup kita pikirkan. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita menempuh jalan yang tak pernah kita mengerti. Tapi di setiap musim Tuhan selalu beserta kita. Tuhan bersama dengan kita. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai bangsawan kita. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama dengan kami. Ada kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami naikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar setiap jawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Nanti Bapak Pendeta Victor akan pimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kami kepada rancangan Tuhan yang indah dan ajaib di dalam hidup ini Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi selalu bersyukur di dalam segala hal. Ajar kami terus untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Karena kami percaya Engkau Allah yang berjanji, Allah yang selalu menepati, Allah yang selalu melakukan apa yang telah dikatakannya. Oleh karena itu Tuhan, teruslah di dalam hidup ini kami terus semakin mengenal Engkau secara pribadi, semakin melekat dengan Engkau, dan semakin bersekutu di dalam pengenalan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat setiap pergumulan kami semua hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Walaupun pandemi sudah membaik Tuhan, tapi kami percaya kami pun akan tetap mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan atas segala hal yang ada di dalam hidup ini. Di dalam pelayanan yang ada Tuhan, biar hamba-hamba Tuhan terus Tuhan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam pelayanan. Oleh karena itu Tuhan, sertai kami semua hamba-hamba Tuhan dengan kuat kuasa dari-Mu. Berkali kami dengan hikmat yang dari Engkau, supaya kami boleh melayani Engkau, melayani dengan penyertaan Tuhan, melayani dengan kuat kuasa Tuhan, melayani dengan disertai mujizat-mujizat dari Tuhan. Kami rindu semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Oh Tuhan, boleh benar-benar menyatakan kuasa-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengalami kasih Tuhan, mengalami pengenalan akan Engkau, dan juga mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidupnya. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa, yang sedang merintis, yang sedang ada di dalam medan peperangan Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa dari tempat ini, biar Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan memakai mereka semua, sampai jiwa-jiwa itu boleh dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, yang ada di kota-kota, yang ada di pelosok-pelosok juga Tuhan memberkati, memakai hidup mereka semua Tuhan.
ya ladang Tuhan akan semakin diperluas, ladang Tuhan akan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pergumulan hidup anak-anak Tuhan. Baik pergumulan masalah ekonomi, rumah tangga, kesehatan, apapun yang sedang mereka alami di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah mereka semua selalu mengandalkan Engkau, selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami berdoa supaya di dalam pergumulan kesusahan yang mereka alami, biar mereka mau lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan menyerahkan semua beban persoalan itu kepada Tuhan. Percayakan semuanya itu kepada Engkau ya Tuhan, supaya mereka boleh mengalami proses dari Tuhan, mengalami lawatan demi lawatan Tuhan. Mereka semakin mengenal Engkau di tengah badai. Mereka boleh semakin masuk di dalam rencana-Mu ketika mereka ada di dalam kegelapan. Oleh karena itu Tuhan, ya Tuhan yang menyatakan kuasa, menyatakan mujizat pertolongan-Mu kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biar mereka tetap kuat, mereka tetap bersuka cita, dan mereka mengalami kemenangan atas segala persoalan yang dihadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Masalah rumah tangga, biar Tuhan yang memulihkan. Hubungan suami istri, anak dengan orang tua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita-Mu, kemenangan-Mu ada di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang ada. Ini doa kami, biar Tuhan melawat dengan hebatnya, Tuhan melawat dengan dahsyat dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, bersyukur pagi ini kita berada di hadirat Tuhan. Dimanapun Anda berada, terus menyembah Dia, terus mengasihi Dia. Awali minggu ini, bahkan bulan ini dengan semakin cinta Tuhan. Kita masih belajar, it's time to shine in the darkness. Mari katakan dengan saya, 1, 2, 3. It's time to shine in the darkness. Di tengah kegelapan kita harus semakin bersinar. Bahkan semakin gelap situasi dunia ini, kita harus semakin menampakkan terang kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi itu harus siap, bahkan menjadi martir Tuhan, karena ada Roh Kudus yang pasti akan menguatkan dan menolong. Roh Kudus akan ingatkan kita, bahkan apa yang diajarkan Yesus dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ketika Anda mengalami tantangan ketika menjadi orang Kristen, justru akan mendapat upah yang luar biasa di surga, ya. Dan karena itu jangan takut. Jangan takut. Tapi kalau dianiaya karena dosa, nah tentu kita harus bertobat saudara. Kalau dianiaya karena Anda mencuri, nah itu kesalahan kita. Tapi kalau dianiaya karena Anda jadi orang Kristen, jadi orang yang meninggalkan dosa, lalu teman-temanmu yang suka berdosa menjadi mengkritik Anda, sok suci kamu, wah jadi pendeta ya, wah sekarang sudah hidupnya doa terus. Saudara, mungkin Anda dihina-hina, Anda disindir-sindir. Saudara, jangan marah, tetap bersukacita dan bergembiralah. Karena ketika orang melakukan itu kepadamu,
maka Anda sedang menerima upah yang luar biasa di surga nanti. Kalau Anda dimanapun, ambil kesempatan untuk bersaksi. Saya ketemu beberapa orang Kristen yang malu berdoa. Kalau di rumah, wah berdoa, merem tutup mata. Tapi kalau di rumah makan, banyak orang lain, doanya cepet-cepet saudara. Ya, ketika ketemu dengan teman bisnis, dia nggak doa. Takut kalau nanti dianggap terlalu Kristen, karena banyak orang yang takut kalau nanti disalahkan atau dituntut, kok Kristen kok begitu. Nah saudara, jangan. Mari kita perbaiki hidup kita. Ini bulan integritas. Coba semua berkata integritas. 1, 2, 3. Integritas. Anda lihat tema di kalender kita. Bulan Juli kita mulai bicara tentang integrity. Ya, shine, serve excellently, Holy Spirit, dan integrity. Kita mau punya integritas hidup kita di hadapan Tuhan, di hadapan orang banyak, di hadapan dunia, sehingga Anda tidak perlu malu memberitakan Injil. Ya, kita belajar bagaimana para murid Yesus menjadi martir. Simon Petrus, dia disalib terbalik di kota Roma. Lalu Andreas, kita belajar bagaimana dia disalib dalam bentuk X, karena dia bahkan punya cita-cita untuk mati disalib. Yang ketiga, saya mau cerita hari ini tentang Bartolomeus. Bartolomeus adalah salah satu dari Rasul Yesus, dan dia menjadi pemberita Injil sampai jauh dari Yerusalem. Dia sampai ke benua Asia. Nah, Asia itu bukan berarti sampai ke Indonesia atau Malaysia. Asia sangat luas saudara. Ya, jadi benua Asia yang dijangkau itu sampai ke Turki, sampai ke India. Nah, memang belum sampai ke Indonesia saudara, tapi dia sudah sampai ke India. Ya, sampai ke India. Dan dia menerjemahkan Injil Matius dalam bahasa India. Dia banyak melayani di India sana. Tapi dia melayani bukan cuma di India, di banyak tempat saudara. Ya. Dan akhir hidupnya dia disalibkan di Armenia. Dia dipukuli, dia disiksa oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang kafir, dan kemudian disalibkan di Armenia. Tapi sekali lagi, sama seperti Petrus dan Andreas, kematian bukan hal yang menakutkan buat Bartolomeus, buat para murid Yesus. Bahkan itu menjadi semacam cita-cita, obsesi, kerinduannya untuk mengalami, merasakan penderitaan Yesus. Itu anugerah. Ya, seperti saya bilang kemarin bahwa ini bukan cuman Simon Petrus yang disalib, Andreas disalib, Bartolomeus juga disalib. Karena waktu itu banyak tempat dipengaruhi oleh kebiasaan penyaliban itu saudara. Dan Bartolomeus mengalaminya. Ya, mengalaminya. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasan adalah mereka sudah menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian. Ada yang bertanya, loh Pak Handoyo, kalau menjadi martir berarti apa bedanya dengan para teroris yang ngebom bunuh diri? Bom Bali ada prasastinya, ada tugu peringatannya. Kenapa? Karena ada orang yang meledakkan bom di sana. Tapi kemudian berikutnya
makin banyak yang bom bunuh diri. Puji Tuhan, pemerintah menangkal, berusaha mengatasi dengan sebaik mungkin ya. Tapi saudara, di Amerika terkenal dengan 9/11, bagaimana pesawat dibajak dan ditabrakkan ke gedung World Trade Center dan runtuh saudara. Ribuan orang mati karena orang-orang radikal yang mereka berkata kalau mati masuk surga, kalau mati dapat pahala yang besar, apalagi bisa membunuh orang-orang kafir. Itu kan konsep mereka. Apa bedanya Pak kalau kita jadi martir Kristen? Para rasul ini dengan mereka mati dengan radikal. Nah saudara, tentu sangat berbeda menjadi martir ini. Mengapa? Tadi dasarnya ayat yang saya bacakan tadi saudara. Justru Yesus berkata, berbahagia jika kamu dianiaya, ya, karena Kristus. Berbahagia kalau kamu dianiaya sebab kebenaran. Yang dilakukan adalah hidup benar, bukan dalam rangka menyakiti orang lain. Kalau para teroris itu berkata menjadi martir dalam arti untuk menyakiti orang lain, ya, menghalalkan segala cara demi menyakiti yang lain. Tapi martir dalam Alkitab berbeda. Mereka mau melayani, mereka mau memberitakan Injil, memberkati, bukan dalam rangka menyakiti atau menteror, ya. Lalu fokus yang lainnya juga adalah mereka mendapat upah di sorga. Loh, sama dong Pak dengan para teroris itu. Mereka menjadi martir menurut mereka dan pahalanya di surga banyak, ya. Tapi saudara, tentu berbeda karena dikatakan ini sama seperti para nabi-nabi sebelumnya yang telah dibunuh, yang telah dianiaya juga, ya, akan mendapat upah di surga. Jadi bukan karena menyakiti orang lain mendapat upah, tapi karena disakiti mendapat upah. Ini bedanya saudara dengan para teroris yang meledakkan bom bunuh diri dan kata mereka jadi martir. Itu beda saudara, karena mereka melukai dirinya, membunuh dirinya demi melukai orang lain, demi merusak rumah ibadah orang lain, demi membunuh orang kafir. Jadi dia mengharapkan upah karena bisa menyakiti orang lain yang layak mereka bunuh katanya. Nah ini bedanya. Para nabi, para martir di Alkitab itu, mereka justru seperti kemarin saya cerita, Andreas di kayu salib, X itu dia berdoa ampuni mereka. Seperti Yesus mengampuni di kayu salib, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sama seperti Stefanus, martir di kitab Kisah Para Rasul itu, yang ketika dirajam batu, dia berkata Bapa ampuni mereka. Wow, bukan karena menyakiti lalu dapat upah di surga, tapi karena mengampuni, karena mengasihi, karena memberi, karena mau menolong, mengingatkan orang supaya hidupnya bertobat, karena menderita demi membawa Injil itu, karena menderita demi menjadi saksinya Tuhan, wakilnya Tuhan, maka surga menghargainya dan memberikan upah. Ya, jadi pendekatannya berbeda. Kalau para teroris itu berkata, aku kalau bisa bunuh orang Kristen, aku jadi martir, walaupun mati tidak apa-apa, aku masuk surga, pahalaku besar di surga. Tapi alasannya atau sebabnya adalah
berapa banyak orang yang dia bunuh. Tapi beda dengan para martir ini. Tuhan berkata, kau dapat upah di surga kalau kamu menjadi saksiku, kalau kamu memberkati orang banyak, kalau kamu hidup benar tapi difitnah, kalau kamu menjadi saksi Yesus tapi dianiaya. Ya, jadi ketika membawa berita itu dan mengalami aniaya, Tuhan di surga melihat, oh nak, memang kamu di bumi dianiaya, tapi di surga engkau akan terima upah yang besar. Ya, jadi berbeda dengan konsep martirnya agama lain, saudara. Martir di Alkitab adalah menjadi martir demi menjadi saksi Tuhan, demi menjadi berkat, bahkan tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Disakiti, dibenci, malah mendoakan musuhnya, malah memberkati mereka. Ya, jadi Anda harus mengerti perbedaannya itu. Kita nggak berkata kalau Anda lalu pakai rompi bom bunuh diri lalu meledakkan di rumah ibadah agama selain Kristen itu masuk martir. Enggak, saudara, itu teroris, itu tidak sesuai dengan nilai Alkitab. Tetapi kalau Anda memberkati, menjadi berkat, masih dianiaya, itulah martir Tuhan, ya. Jadi itu bedanya. Lalu Bartolomeus, kisah berikutnya Thomas. Rasul Thomas ada disebut Didimus. Kita sering mendengar bagaimana dia meragukan saat Yesus bangkit, sampai Yesus datang dan berkata khusus pada dia, Thomas, cucukkan jarimu di luka, ya, di lambungnya, di tangannya berlubang paku. Karena Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, aku tidak percaya Yesus bangkit. Tapi di tengah keraguannya, ya, pikirannya sangat logis. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berbeda dan menjadi rasul Tuhan yang berani memberitakan Injil. Bahkan kisahnya seperti Bartolomeus, dia pelayanan ke arah Asia, tapi juga ke arah sebaliknya, dia sampai menginjil sampai ke Persia, ya. Jadi kalau ke India, tapi juga sampai ke Persia, ke Partia dan banyak tempat lain. Dan kisah martirnya, kemudian dia dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, lalu kemudian ditombak sampai mati. Tubuhnya ditusuk dengan tombak. Lalu setelah mati pun mayatnya itu dibakar, saudara, dimasukkan dalam api yang besar. Itu Thomas yang pernah tidak percaya kebangkitan, tapi akhirnya percaya dan menjadi saksi Tuhan. Saudara, itu anugerah buat Thomas. Siapa lagi? Yang kelima, Matius. Matius ini yang dulu mantan pemungut cukai tapi menjadi murid Yesus. Ya, bukan cuma Sakeus yang pemungut cukai. Matius ini juga dulunya pemungut cukai, saudara. Ya, pengusaha tetapi dengan membuat penderitaan untuk orang lain. Tapi ketika percaya Yesus dan menjadi muridnya, bahkan dia menjadi penulis Injil Matius, ya, yang menceritakan Injil pertama di Alkitab Perjanjian Baru kita. Dan Matius dikisahkan atau diceritakan oleh para saksi, dia mati dengan disiksa dan dipenggal dengan pedang di Ethiopia ketika memberitakan Injil di sana. Jadi ini para rasul ini tersebar, saudara, bukan di Yerusalem. Mereka tersebar sampai kemana-mana, persis
seperti yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka sampai ke ujung bumi. Jadi Matius sampai ke Afrika, sampai ke Ethiopia. Bartolomeus dan Thomas sampai ke India, tapi juga sampai ke Armenia, ya, sampai ke Persia. Demikian juga Simon Petrus sampai ke kota Roma, dan seterusnya, saudara. Jadi mereka menunjukkan bagaimana Roh Kudus menuntun mereka sampai ke ujung bumi, tempat-tempat yang jauh, ya, luar biasa. Saudara, Matius mengalaminya, mengalami sisaan yang demikian, tapi tetap dia percaya ada upah menanti, semuanya baik. Saudara, mari awali minggu ini dengan semangat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, semangat untuk berkorban bagi Tuhan. Kita mulai dengan saat teduh. Mari perbaiki. Kalau Anda sudah malas-malesan dalam saat teduh pagi, doa pagi, mari perbaiki waktu Anda. Anak-anak muda yang jarang doa pagi, ayo kembali mulai doa pagi. Jangankan berkorban seperti para rasul ini. Kalau kita menyiapkan waktu buat saat teduh saja susah, jangan bicara soal berkorban nyawa. Ayo kita berikan waktu kita, hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Ayo yang bisa melayani, sekarang mulai terbuka kesempatan melayani, baik di Komsel, di SPK, di ibadah, di lebih banyak lagi karena pandemi sudah mulai turun, saudara. Ayo waktunya kembali melayani. Kalau Anda bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan, teman, keluarga, jemaat, di panti asuhan, di panti jombo, dimanapun saudara, ayo jadi berkat. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Kalau di perusahaan, di kantor, di sekolahmu ada kesempatan jadi berkat, ayo jadi berkat. Mari belajar dari para murid. Mereka bukan hanya menikmati mujizat Yesus, tapi mereka merindukan bahkan untuk menderita seperti Yesus. Tentu kita bukan rindu menderitanya, tapi rindu menjadi saksinya itu, saudara. Tapi kalaupun harus menderita, jangan takut pikul salib. Ya, Tuhan beserta kita. Biarlah minggu ini menjadi minggu di mana Anda jadi berkat. Anda bisa menguatkan banyak orang. Anda bisa menjadi saksi Tuhan. Anda bisa menjadi terang Tuhan dimanapun Anda berada. It's time to shine in the darkness. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bangunku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah Allah selam. Mari angkat tangan semua, sekalipun
dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kami belajar hari ini Tuhan, bahwa ada value nilai yang berbeda dengan martir bagi banyak orang yang di luar Tuhan. Kalau mereka merasa jadi martir karena bisa menyakiti orang yang bukan di kelompok mereka. Tapi kami belajar hari ini, seperti para murid-Mu, seperti Simon Petrus, seperti Andreas, Bartolomeus, Thomas, Matius, menjadi martir karena berkorban bagi orang lain, karena mengasihi jiwa-jiwa, karena mau mengampuni mereka, karena mau membawa keselamatan pada mereka. Ajarkan kami punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hamba berdoa setiap orang yang ikut saat teduh ini muncul kepedulian kepada jiwa-jiwa, rindu melihat jiwa-jiwa dimenangkan, rindu menolong orang-orang yang dalam keperluan. Dan kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan, dan hidup kami akan bersinar. It's time to shine. Bahkan in the darkness sekalipun kami tetap bersinar dan menjadi saksi Tuhan. Berkati semua sudah melayani hari ini Tuhan, perhitungkan apa yang dilakukan. Tuhan memberkati. Kami masuk ke hari dengan sukacita, bahkan minggu ini menjadi minggu kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.